Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan dan rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita selaku hambanya berupa kesehatan, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul menunaikan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiut tabi'in, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruhnya. Sungguh tidaklah pantas bagi kita selaku manusia untuk mengharapkan pujiannya. Tidak pantas bagi kita selaku hambanya untuk merasa telah berjasa, merasa angkuh, karena sepatutnya dan sejatinya yang bisa merasa sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Takwa dalam arti kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yaitu senantiasa kita berupaya dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadarkan Allah dalam setiap kondisi dan suatu apapun dalam hidup kita, dengan cara berzikir kepadanya, melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa dalam arti juga kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi apapun, dalam setiap persoalan hidup kita. Kita selalu memohon pertolongan kepadanya, bermunajat kepadanya, sehingga menimbulkan yang namanya ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Familiar sekali ayat ini dalam telinga kita, yang bahwasanya memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan selain Islam. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Quran surat Ali Imran ayat 102. Sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini marilah kita sedikit merenungi keadaan kita yang telah terjadi di sekitar kita saat ini. Banyak sekali sahabat atau orang-orang terdekat kita yang telah tiada, orang-orang terdekat kita yang telah lebih dahulu mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sore tadi kita masih sempat mengobrol, sore tadi kita masih sempat berbincang, berdialog dengannya. Kan tetapi pagi harinya ia telah tiada. Ia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya kematian itu adalah hal yang mustahil bisa dicegah oleh manusia. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap umat manusia yang memiliki nyawa. Yang namanya kematian juga salah satu pintu gerbang menuju alam akhirat yang sejatinya kekal dan abadi. Sebagaimana sampaikan dalam firman-Nya yang sangat familiar juga di telinga kita, yaitu adalah
kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti, sesuatu menjadi gerbang utama menuju kehidupan akhirat, dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang sejatinya kekal dan abadi. Masirul muslimin rahimakumullah, dijelaskan bahwasanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kita sebagai manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu kembali, kemudian Allah mematikan kamu kembali, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada nyalah, kepada Allah sejatinya kita akan dikembalikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita sedikit membahas ada 3 poin kebaikan apa sajakah, amalan-amalan apa sajakah yang sejatinya akan kita bawa ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan apakah yang senantiasa kita persiapkan menuju kematian tersebut? Yang pertama yaitu senantiasa kita beramal sebaik mungkin. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Ia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan-amalan terbaik itu? Salah satu indikatornya yaitu ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, sedikit demi sedikit, atau yang biasa kita lakukan secara istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa in khairal amali adwamuhu wa in qalla," yang artinya sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang kita kerjakan secara rutin, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwasanya kita melakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas, tulus, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau interaksi kita kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, supaya interaksi kita kepada manusia yang lainnya. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwasanya itu adalah amalan-amalan terakhir kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang kedua yaitu adalah kita senantiasa menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Amalan yang senantiasa terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan dengan memperbanyak amal jariyah, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, kelak yang akan mendoakan kita di akhirat nanti ketika kita telah tiada. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insana in qata'a anhu 'amaluhu wa in qala illa min salasatin, shadaqatin jariyah aw ilma yuntafa'u biha aw waladun shalih yad'uhu lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka
terputuslah 3 perkara. Terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang ketiga yaitu adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hayat kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ialah ketika kita di akhir hayat kita senantiasa bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Indikator lainnya, salah satu seorang dapat dikatakan husnul khotimah yaitu ketika ia di akhir hidupnya mengerjakan sebuah kebaikan, sebuah amalan pekerjaan kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Faqila kaifa ya Rasulullah? Rasulullah qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengkehendaki suatu kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana membuatnya beramal? Maka Rasulullah menjawab, Allah memberikan taufik padanya untuk melaksanakan sebuah amalan soleh sebelum ia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai suatu husnul khotimah tersebut, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hayat kita, di akhir hidup kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Pada intinya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mewafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril azim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Halan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.